Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini boleh diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu pemuda sampai dewasa di awal Agustus 2022. Pagi ini kita sampai pelajaran 6, saksi yang setia, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Seperti apa kita menjadi saksi yang setia itu? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai menolong kami semua, sehingga apa yang kami pelajari kebenaran firman-Mu hari ini boleh memberkati kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus boleh memimpin kami saat ini. Padamu Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, diberitakan di tahun 2021 kemarin, data yang cukup valid ya. Provinsi mana yang paling banyak perceraiannya? Dengan pasangannya tidak setia? Dengan data 98.000 tahun 2021, Provinsi Jawa Barat perceraiannya paling tinggi se-Indonesia. Kurang lebih 98.000 kasus. Kedua, Jatim, Jawa Timur 88 ribuan kasus angka perceraian. Disusul Jawa Tengah dengan 75.000 kasus angka perceraian. Apa sebabnya? Pertengkaran dalam hubungan. Salah satunya komunikasi. Juga yang cukup tinggi faktornya adalah ekonomi. Mereka akhirnya janji yang setia lalu diakhiri ketidaksetiaan dengan pasangan. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dengan pasangan kita harus setia. Terlebih di dalam Tuhan yang memanggil kita menjadi saksi Kristus yang setia. Bagaimana menjadi saksi Kristus yang setia? Yang pertama, kita lihat sikap hidup saksi Kristus yang setia. Bagaimana sikap hidupnya? Apakah siap diuji? Mari kita melihat 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bagaimana orang-orang Korintus memusuhi Paulus sampai Paulus difitnah mencari keuntungan dirinya sendiri. Karena itu dia katakan tadi, kami mendapat panggilan ini anugerah. Kami tidak tawar hati ya. Kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang menguntungkan dirinya sendiri. Kami tidak berlaku licik. Paulus dan timnya dituduh melakukan perbuatan yang curang oleh orang-orang di Korintus. Ini tantangan, ini ujian Paulus dan timnya. Kalau diadakan pembelajaran, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi menjadi saksi yang setia di ayat 1-2 di sini harus siap diuji. Fitnah, tuduhan Paulus dan teman-temannya saat menghadapi pemimpin-pemimpin
di gereja Korintus. Luar biasa tuduhannya. Mencari keuntungan, tapi Paulus melakukan pembenaran. Dia melakukan pembelaan sehingga yang dituduhkan itu tidak benar. Saudara, bagaimana yang kedua menjadi saksi Kristus yang kedua? Yaitu melakukan prioritas pemberitaan saksi Kristus. Jadi ada hal skala prioritas kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Di ayat 3 sampai 6 dikatakan di situ, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi menjadi saksi Kristus yang setia, selain siap diuji dengan tuduhan-tuduhan tadi yang pertama, yang kedua itu prioritas pemberitaan saksi Kristus. Paulus menyatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Tidak mencuri kemuliaan Kristus, tidak mencari keuntungan dalam pemberitaan kasih Kristus. Pure, jujur, Kristus yang harus kita beritakan. Kadang kesaksian dan kenyataannya kadang itu menonjolkan diri kita, sehingga pemberitaan bukan Kristus yang utama, kadang diri kita, sehingga Kristus dinomor duakan. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, banyak orang sudah menyanjung dia. Yohanes Pembaptis juga banyak pengikutnya. Tapi tatkala orang memuji, menyanjung dia, Yohanes Pembaptis menunjuk dia yang akan datang. Ialah yang kita sambut. Dia mengatakan apa Yohanes Pembaptis? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ialah yang akan membaptis nanti dengan api, dengan kuasa. Meskipun Yohanes Pembaptis, banyak orang menyangka, oh dia Mesias, tapi dia menunjukkan Yesus Kristus, Sang Mesias akan datang. Saya membuka tali kasutnya pun tidak layak, memprioritaskan keberadaan Yesus Kristus. Itu menjadi saksi Kristus. Bagaimana menjadi saksi Kristus yang setia? Yang ketiga yaitu menjadikan sumber kekuatan saksi Kristus. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi yang ketiga,
Sumber kekuatan saksi Kristus mengandalkan Allah. Tanpa pengandalan Allah dengan sepenuh hidup kita, kadang kita nggak sampai mati untuk menjadi saksi Kristus. Banyak tantangan, banyak ujian. Jika Paulus dan teman-temannya tidak mengandalkan kuasa Tuhan, tidak mengandalkan pimpinan Yesus, dikatakan tadi, kami kuat sampai hari ini karena kekuatan dari Allah. Karena itu dia katakan saat ditindas kami tidak terjepit, kami tidak habis akal, kami tidak putus asa. Saat dianiaya merasa tidak ditinggalkan sendiri. Ada kekuatan dari Allah yang mensupport, yang menemani. Di sini jadi menjadi saksi Kristus yang setia adalah mengandalkan kekuatan Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga tatkala tantangan-tantangan saat kita menjadi saksi Kristus, ejekan, hinaan, bahkan itu untuk penyangkalan iman di dalam Yesus Kristus, kita tetap berpegang. Contoh, Polikarpus, pemimpin jemaat Smyrna di sini. Bagaimana penganiayaan zaman Kaisar Tiberius? Luar biasa. Jemaat-jemaat di Asia Kecil, terlebih di Smyrna. Polikarpus disuruh menyangkal iman dan suruh menyembah Kaisar saat itu. Tapi dia katakan apa? 86 tahun saya sudah mengikut Kristus, dan Yesus sedikit pun tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya hari ini untuk menyangkal iman saya? Lalu saudara, dengan keyakinan yang kokoh dan pengandalan kuat kuasa dari Allah, Polikarpus tetap dieksekusi. Harga yang harus dibayar. Mengapa dia kuat? Tidak menyangkal, tidak meninggalkan imannya dalam Kristus, mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga Polikarpus menjadi saksi Kristus yang setia. Jika kita lihat ada pujian, setia-setialah, setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Jadi dengan pengandalan kuasa Allah, dengan kekuatan Roh Kudus, Polikarpus tidak menyangkal imannya dalam Yesus Kristus. Dia tetap setia. Karena itu saudara, menjadi saksi yang setia, yang ketiga mengandalkan kekuatan Allah. Yang terakhir, bagaimana menjadi saksi Kristus yang setia? Yaitu ada pengharapan saksi Kristus. Apakah pengharapannya? Di 2 Korintus 4, 12-15 dikatakan demikian. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu darinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi yang keempat, menjadi saksi Kristus yang setia, ada pengharapan untuk menjadi saksi. Apa harapannya? Akan dibangkitkan. Nanti orang-orang yang setia di situ akan berjumpa dengan Kristus di surga. Karena dia katakan, aku percaya.
Keyakinan sebab aku berkata maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata. Ada pengharapan Paulus menjadi saksi yang setia karena tahu bahwa ia yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Kristus. Jaminan pasti dengan keyakinan iman itu, saudara, yang menyebabkan Paulus menjadi saksi Kristus yang setia. Karena itu hari ini dalam pelajaran 6 diingatkan untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Yang pertama, mau menerima dan menjalankan tugas sebagai pemberita Injil, karena tugas itu adalah kasih karunia. Yang kedua, menjadi saksi Kristus yang setia hanya akan memberitakan Kristus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita hanya setia, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Fokusnya Kristus yang harus kita beritakan. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus yang setia akan selalu mengandalkan kekuatan Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kita sering lemah, kita sering putus asa. Yang keempat, menjadi saksi Kristus yang setia akan berharap pada Allah yang akan membangkitkan dia bersama orang-orang percaya kepada Kristus yang diberitakan. Ada upah. Nanti saksi yang setia akan berjumpa dengan Kristus. Jaminan hidup kekal di kerajaan surga. Karena saudara, mari kita menjadi saksi Kristus yang setia di bidang kita, di tengah-tengah hidup yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama ayat hafalan di 2 Korintus 4 ayat 5. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca 3-4. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Mari kita mengoreksi diri kita, sejauh mana kita menjadi saksi Kristus yang setia di matanya. Ada pujian tetap setia, itu mengajak kita untuk kita evaluasi. Seperti pujian selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Karena Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Di mata-Mu Tuhan tak ada yang tersembunyi. Mari kita berserah kepada-Mu. Karena menjadi saksi Kristus yang setia itu anugerah dan ada pengharapan, dan itu pasti. Di Wahyu 2 ayat 10c mengajak kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar, kami lihat, yang mengingatkan kami semua untuk menjadi saksi yang setia. Pakai kami Tuhan, dengan segala karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Melalui hidup kami, keluarga kami, berkat talenta yang Tuhan sudah percayakan. Dan kami terus belajar setia, karena kami menyadari dengan kekuatan Engkau Tuhan, kami setia sampai mati. Karena berkat dan kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Kepada-Mu Tuhan Yesus, kami persembahkan doa dan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.